Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Taufik Kadri. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum dengan tema dosa-dosa besar gitu ya. Namun sebelum saya lanjutkan, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan keadaan yang sehat ya, tidak ada halangan apapun. Dan marilah kita senantiasa untuk bersolawat atas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya, jadi kultum saya ini kan tentang dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang sangat tidak mungkin gitu ya untuk dihapuskan gitu ya. Jadi walaupun Allah telah menerangkan bahwasanya semua dosa itu bisa dihapuskan atau bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun teman-teman harus diketahui gitu ya, bahwasanya ada dosa-dosa yang kemudian sangat rentan untuk tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman harus hati-hati terhadap dosa-dosa ini. Yang pertama adalah syirik atau menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi teman-teman hati-hati tentang syirik ini ya, menyembah selain Allah. Jadi menyembah Allah tapi masih menyembah yang lainnya. Bahkan pulpen pun kalau antum ini menuhankannya, maka ini bisa dikatakan syirik. Jadi hati-hati teman-teman semuanya. Dan syirik itu tidak hanya terlepas dari antum menyembah patung atau menyembah berhala, tapi juga menyembah benda-benda yang kemudian itu antum pertuhankan. Jadi ini nggak boleh. Yang kedua adalah berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Dalam surat Yusuf ayat 87. Jadi berputus asa dari rahmat Allah itu dosa besar teman-teman semuanya. Jadi kita senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Yang ketiga, merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita itu merasa aman dari apa yang kemudian diancamkan oleh Allah. Nggak mungkin lah kita ini kan manusia lemah, Allah itu maha pengasih penyayang, nggak mungkin nanti mengancam kita. Nggak boleh seperti itu. Jadi Allah itu tegas, penyayang namun tegas gitu ya. Jadi teman-teman nggak boleh merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mendurhakai orang tua. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman. Tidak boleh kita itu berani pada orang tua sampai ada yang kemudian membunuhnya, kemudian menghardiknya ketika sudah usia lanjut begitu. Walaupun usia agak lanjut juga nggak boleh teman-teman. Jadi sama orang tua itu kita berusaha berbakti dengan cara kita masing-masing gitu ya. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Surat Maryam ayat 32. Yang kelima apa teman-teman? Membunuh dosa besar. Membunuh manusia yang tidak bersalah itu tentu saja ya. Kalau sebagai pemerintah yang mempunyai kekuasaan yang sah gitu ya, itu membunuh hukuman mati tentu saja itu berbeda gitu ya. Tapi kalau kita membunuh ya, membunuh itu tidak hanya membunuh ini ya. Jadi membunuh orang kafir pun nggak boleh itu loh. Apalagi dalam kondisi damai gitu kan. Apalagi membunuh saudara sesama muslim itu nggak boleh. Jadi tentang terorisme itu jelas umat Islam, agama Islam itu melarang gitu ya. Ini dosa besar.
Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya. Surat An-Nisa ayat 93. Jadi teman-teman semuanya, ini ya, insya Allah kita mudah-mudahan Allah mengabulkan dari dosa-dosa besar ini. Kemudian menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Ini dosa yang sangat besar. Jadi memfitnah orang-orang wanita baik sebagai berzina. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang lengah lagi beriman, berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat. Dan bagi mereka azab yang besar. An-Nur ayat 32. Ayat 23, teman-teman. Yang ketujuh adalah memakan riba. Jadi teman-teman jangan sampai jadi rentenir ya. Jangan sampai. Karena ini ya kejam begitu ya. Kemudian dosanya juga sangat besar. Nah, mengenai bank ini debatable teman-teman semuanya. Kita tanpa bank kan ya sulit begitu, ada uang itu ya. Jadi insya Allah teman-teman ya bisa belajar tentang bagaimana menyikapi ini di kajian-kajian keilmuan yang di tempat lain ya. Kemudian 8 adalah lari dari medan pertempuran. Nah, ini kalau kondisi saat peperangan teman-teman semuanya. Kalau ada kondisi perang, kita diserang, kita lari karena menghindari dari risiko-risiko tertentu, ini nggak boleh gitu. Kita hadapi kalau kita mampu, kemudian kalau kita nggak mampu, kita pergi dalam rangka menyusun strategi begitu. Nah, dalam kondisi damai ini kita nggak boleh melakukan perang gitu ya, apalagi jalari dan lain sebagainya. Yang 9, memakan harta anak yatim. Anak yatim itu nggak punya bapak, ya kan? Nggak punya bapak, kasihan ya. Jadi jangan sampai kita ini tega pada mereka. Kalau bisa teman-teman yang punya rezeki berlebih gitu ya, kalau nggak bisa memberi, jangan menyakitinya, apalagi mengambil harta dia begitu. Kalau bisa memberi rezeki kepada mereka dengan cara antum lewat lembaga zakat atau lain sebagainya, itu lebih bagus. Yang 10 adalah berbuat zina. Berbuat zina ini tentu saja sudah sangat jelas teman-teman semua, ini dosa yang sangat besar. Karena siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dari dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu. Al-Furqan ayat 68 sampai 69. Sekian teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu, yang cowok di masjid, yang cewek di masjid boleh, di rumah lebih baik gitu ya. Yang cowok wajib diusahakan di masjid gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.